Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ramadhani dengan NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang mengenai Focus Group Discussion atau FGD pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Jadi, pengertian dari Focus Group Discussion atau FGD adalah bentuk wawancara semi terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seorang moderator ahli. Dalam konteks penelitian kualitatif pada ilmu sosial, jenis diskusi ini dapat diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan atau berkaitan dengan pengembangan produk. Proses dimulai dengan pertanyaan dari moderator, diikuti oleh tanggapan dan diskusi antar peserta. Moderator memiliki peran kunci dalam memastikan terciptanya diskusi yang produktif dan pengumpulan opini maksimal dalam batas waktu tertentu. Keseluruhan diskusi dirancang dengan suasana santai sehingga mampu memberikan setiap peserta ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa mereka tertekan. Penetapan kandidat untuk FGD tersendiri ini didasarkan pada pertimbangan yang beragam, tergantung pada tujuan khususnya. Jika tujuannya adalah riset pasar, perusahaan akan mencari kandidat yang sesuai dengan target demografis. Faktor demografis yang melibatkan analisis karakteristik kelompok individu berdasarkan umur, ras, dan jenis kelamin menjadi penentu utama dalam pemilihan kandidat. Nah, adapun tujuan umum dari Focus Group Discussion atau FGD ini adalah untuk menyatukan persepsi mengenai isu, topik, atau minat tertentu dalam dunia kerja dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dan pemahaman baru terkait isu yang dibahas. Dalam mewawancara karyawan, FGD digunakan untuk menilai tingkat kreativitas dan kemampuan berpikir dari kandidat. Apabila sudah memasuki dunia kerja, para kandidat akan menghadapi berbagai permasalahan. Untuk itu, FGD mampu menjadi wadah untuk menguji kemampuan peserta dalam menghadapi masalah, dengan harapan pihak perusahaan dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi yang dimiliki oleh pelamar. Lalu apa saja sih tahapan dalam Focus Group Discussion ini? Jadi, secara garis besarnya terdapat 6 tahapan, yaitu yang pertama memilih moderator. Langkah pertama dalam Focus Group Discussion adalah pemilihan moderator. Dalam hal ini, perlu diketahui bagaimana peran moderator dalam kegiatan diskusi. Seorang moderator memiliki tanggung jawab untuk mengelola diskusi sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Nah, kalian tahu nggak sih dalam memilih moderator ini ada kriteria utama yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama profesionalisme, yang kedua kemampuan berpikir kritis, yang ketiga keahlian dalam analisis, yang keempat komunikasi yang jelas dan lugas, yang kelima sikap objektif dan netral, yang keenam kemampuan menjadi tegas namun tetap tenang, dan yang ketujuh yaitu keterampilan mendengarkan dan mengamati. Tahapan yang kedua yaitu menyiapkan tim. Setelah itu, tim perlu dibentuk untuk memperlancar proses diskusi. Jumlah anggota tim bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini, diperlukan adanya pendistribusian tugas atau peranan peserta diskusi. Setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal dan lokasi untuk pelaksanaan FGD. Dan yang ketiga yaitu mengenalkan topik dan mengajukan pertanyaan. Tahap berikutnya melibatkan pembagian peserta menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah anggota dalam satu kelompok dapat disesuaikan. Untuk diskusi mini bisa diisi 4-5 orang. Sementara diskusi yang lebih besar dapat berisikan 8-12 orang. Setelah pembagian kelompok, moderator memperkenalkan topik, menjelaskan aturan, dan membagi waktu. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya bersifat terbuka untuk mendorong partisipasi dan pandangan dari anggota kelompok. Tahapan yang keempat yaitu merangkum isi diskusi. Tim yang bertugas sebagai notulen harus dengan cermat mencatat semua poin penting dan tanggapan dari peserta selama diskusi. Penggunaan teknik rekam juga dapat menjadi alat efektif untuk memastikan informasi yang lengkap. Tahapan yang kelima yaitu menganalisis data. Setelah diskusi berakhir,
Tim yang bertugas untuk menganalisis data akan mengevaluasi catatan yang telah dibuat. Analisis mencakup evaluasi pendapat dari setiap peserta, cara mereka mempertahankan pandangan, pola diskusi yang terjadi, dan kesimpulan umum. Analisis ini penting guna mencapai tujuan FGD, yakni menghasilkan informasi yang mendalam dan komprehensif. Nah, adapun tahapan yang keenam yaitu mengambil keputusan. Langkah terakhir dalam FGD adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis. Keputusan ini dapat mencerminkan pandangan umum terkait topik yang dibahas. Jika FGD dilakukan sebagai bagian dari proses seleksi, keputusan tersebut dapat berupa penentuan peserta yang memenuhi kriteria dan layak melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, tentunya FGD ini berbeda dengan interview. Adapun perbedaan antara FGD dengan interview yaitu yang pertama jumlah pesertanya. FGD atau Focus Group Discussion melibatkan sekitar 4-15 peserta, di mana setiap peserta akan saling berinteraksi. Sementara pada interview atau wawancara umumnya melibatkan satu calon pelamar yang dinilai oleh satu atau lebih pewawancara. Yang kedua yaitu hal yang ditanyakan. Pada FGD, peserta diberikan isu atau topik yang umumnya tidak berkaitan langsung dengan dunia kerja. Diskusi lebih berfokus pada pandangan umum terhadap suatu isu. Sedangkan pada interview, calon pelamar akan diberikan pertanyaan tentang berbagai hal sederhana dan berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilamar. Dan perbedaan yang ketiga yaitu pada hasil akhirnya. FGD menghasilkan data dari interaksi kelompok terkait dengan topik yang dibahas, tidak hanya dari individu, sementara pada interview, output yang dihasilkan ialah pihak HRD mampu mendapatkan data individual dari calon pelamar serta keputusan yang didasarkan pada penilaian terhadap kualifikasi dan keterampilan individual. Nah, Focus Group Discussion atau FGD ini dapat menjadi landasan utama bagi kalian untuk merespon dinamika kompleks di masyarakat. Dalam perjalanannya, FGD bukan sekedar metode pengumpulan data, melainkan cerminan keberagaman pandangan dan gagasan guna membentuk pemahaman baru. Cukup sekian pembahasan materi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.